Terdapat kisah yang menggugah hati tentang seorang ulama sufi, Abdullah bin Mubarak, dengan tukang sol sepatu. Suatu ketika, setelah menjalani ritual ibadah haji, Abdurrahman Abdullah ibn al-Mubarak beristirahat dan terlelap dalam tidur. Dalam tidurnya ia bermimpi menyaksikan dua malaikat yang turun dari langit dan mendengar percakapan mereka. "Berapa banyak orang yang datang berhaji tahun ini?" tanya salah satu malaikat. 600.000 jamaah, jawab malaikat lainnya. "Berapa banyak yang diterima ibadah hajinya?" "Tidak ada satu pun." Percakapan itu membuat hati Abdullah al-Mubarak bergetar. Apa? Tangisnya dalam mimpi. Mereka semua telah menempuh perjalanan jauh, menghadapi banyak kesulitan, dan semua usaha mereka sia-sia. Dengan gemetar, ia terus mendengarkan percakapan kedua malaikat itu. Namun, ada satu orang yang meski tidak berhaji, amalannya diterima dan semua dosanya diampuni. Berkat dia, seluruh ibadah haji mereka diterima oleh Allah. "Siapa orang itu?" tanya malaikat lainnya. "Ali bin al-Muwaffaq, tukang sol sepatu di kota Damaskus." Mendengar nama Ali bin al-Muwaffaq, Abdullah al-Mubarak terbangun dari tidurnya. Setelah itu ia bergegas menuju kota Damaskus dan menunda pulang ke kampung halamannya. Hatinya bergetar penuh rasa ingin tahu. Sesampainya di kota Damaskus, ia mencari sosok tukang sol sepatu yang disebut malaikat dalam mimpinya. Hampir semua tukang sol sepatu ia tanyai tentang Ali bin al-Muwaffaq. "Ada di tepi kota," jawab salah seorang tukang sol sambil menunjuk arahnya. Abdullah al-Mubarak berjalan menuju arah tersebut. Setelah sampai, ia melihat seorang tukang sol sepatu dengan pakaian yang sangat lusuh. "Benarkah Anda bernama Ali bin al-Muwaffaq?" tanya Ibnu al-Mubarak setelah mengucapkan salam. "Betul, Tuan. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Ali ibnu al-Muwaffaq dengan ramah. "Saya ingin tahu, apa yang telah Anda amalkan sehingga layak mendapatkan pahala haji mabrur? Padahal Anda tidak pergi berhaji?" tanya Abdullah al-Mubarak. "Wah, saya sendiri tidak tahu, Tuan," jawab Ali dengan tulus. "Ceritakanlah kehidupan Anda selama ini," harap Abdullah al-Mubarak. Ali bin al-Muwaffaq pun bercerita, "Selama puluhan tahun, setiap hari saya menyisihkan uang dari hasil kerja sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit saya kumpulkan, hingga tahun ini saya memiliki 350 dirham. Cukup untuk bekal biaya berhaji, hanya tinggal menunggu keberangkatan." "Apa yang membuat Anda tidak jadi menunaikan haji?" tanya Abdullah penasaran. "Waktu itu istri saya dalam keadaan hamil dan mengidam. Saat saya hendak berangkat haji, ia meminta sesuatu kepada saya. 'Suamiku, apakah engkau mencium aroma masakan yang nikmat ini? Cobalah kau cari siapa yang memasak hingga bau masakannya sedemikian menggoda. Mintalah sedikit untukku.' Saya pun mencari sumber aroma masakan itu dan menemukannya di sebuah gubuk yang hampir runtuh. Di sana saya melihat terdapat seorang perempuan dengan 6 anaknya. Setelah mengucapkan salam, saya menyampaikan kepada perempuan itu bahwa istri saya ingin mencicipi masakannya meskipun hanya sedikit. Namun perempuan itu hanya diam, membuat saya harus mengulangi permintaan pada waktu itu," ungkap Ali bin al-Muwaffaq dalam ceritanya. "Karena terus-terusan saya meminta makanan itu, akhirnya perempuan itu berkata dengan pelan, 'Maaf Tuan, tidak boleh. Saya akan membelinya dengan harga berapapun asal istri saya bisa mencicipinya.' Makanan ini tidak dijual, Tuan." Saya pun bertanya karena penasaran, "Kenapa saya tidak boleh membelinya, wahai ibu?" "Maaf, Tuan. Daging ini halal bagi kami, tetapi haram bagi Tuan." "Bagaimana mungkin ada makanan yang halal untuk kalian, tetapi haram untuk saya, padahal kita sama-sama Muslim? Saya adalah seorang janda, Tuan. Beberapa hari ini saya dan anak-anak tidak makan. Hari ini kami melihat keledai mati dan mengambil sebagian dagingnya untuk dimasak," ujar perempuan itu dengan suara terisak. Mendengar penjelasannya, saya menjadi iba sampai tidak terasa meneteskan air mata. Saya bergegas kembali pulang. Sesampainya di rumah, saya lantas menceritakan kejadian ini kepada istri, dan kami berdua tidak kuasa untuk menahan tangis.
Hingga akhirnya kami memasak makanan dan mendatangi perempuan itu dengan membawa makanan dan uang simpanan bekal haji saya. Setelah kami sampai di rumah perempuan itu, kami pun memberikan makan dan uang yang selama ini saya sisihkan untuk bekal berangkat haji. Saya pun berkata kepada perempuan itu, "Wahai ibu, pakailah uang ini untuk keluargamu. Gunakanlah untuk usaha agar kalian tidak kelaparan lagi." Ujar Ali dalam akhir ceritanya kepada Abdullah Al-Mubarak. Mendengar cerita ini, Abdullah Al-Mubarak tak mampu menahan air matanya. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Ternyata inilah amalan yang dilakukan oleh Ali Al-Muwafaq, sehingga Allah menerima amal hajinya meskipun ia tidak berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi buat kehidupan kita. Beruntunglah bagi kalian yang mempunyai hati dermawan, karena secara tidak langsung kita sudah menjadi perantara Allah kepada hambanya yang lain. Perlu kita ingat, perbuatan baik tidak mengenal waktu dan tempat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkah kisah mimpi Abdullah bin Mubarak yang bertemu dengan malaikat? Yang mana malaikat mengatakan ada sekian ratus ribu orang yang haji pada tahun sekian, namun hanya satu orang yang diterima pahala hajinya. Apakah ini termasuk karomah bertemu dengan malaikat dalam mimpi? Ini aja isi mimpinya, tidak benar ya. Bicara 100 ribu yang diterima cuma satu. Nah ini menyelisih dari hadits-hadits tentang keutamaan-keutamaan. Terus yang kedua, di dalam hadits kan dibanggakan orang yang datang haji itu, diampuni dosanya. Iya. Terus yang kedua, ini dari hal-hal tidak ada yang masuk di dalamnya. Mimpi itu bukan dasar di dalam hal yang seperti itu. Iya. Dan saya yakin ini kisah tidak benar dari Abdullah bin Mubarak. Kalau mimpi ketemu Nabi, ketemu malaikat, boleh saja. Mungkin saja seorang bermimpi. Tapi mimpi itu bukan dasar di dalam syariat. Iya. Dan mimpi itu tentunya beda dengan hakikatnya. Beda dengan di alam nyata. Tapi ada sebagian mimpi yang kadang seorang mengambil kabar gembira saja, tapi dia tidak jadikan sebagai dasar. Yang biasanya menjadi korban pemikiran-pemikiran menyimpang itu yang sumber akidahnya tidak bagus. Sumbernya mimpi. Mimpi itu gimana cara menelusurinya, benar salahnya? Gimana cara mengecek sanadnya mimpi itu gimana coba? Tidak pakai sanad. Justru karena nggak bisa dideteksi itulah mereka akhirnya berkedok di balik itu. Paham? Karena kalau dia sebutkan hadis, dari mana hadisnya? Dari kitab namanya Al-Mawdu'at. Ini hadis maudhu. Kebohongan itu akan lebih mudah untuk dideteksi ketika dia berdalil dengan Quran. Quran tidak mungkin orang bisa merekayasa ayat. Tidak mungkin orang bisa merekayasa hadis dan tidak ketahuan kalau itu adalah hadis yang batil. Tapi kalau mimpi, tidak bisa diteliti. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah tidak menganggap mimpi itu sebagai dalil, apalagi sebagai sumber syariat. Kecuali mimpinya Nabi. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallam nabiyyan wa rasula.